Su. Ano ba yung rumah deh pas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noventi Sahwe dari kelas 6 gabungan 1 SIG. Sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu tujuan instruksionalnya, yaitu yang pertama pengertian umum SIG dan komponen SIG. Yang kedua yaitu konsep dasar geografi dan teknologi informasi dan komputer. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi SIG dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu pengertian SIG secara umum. Pada pembahasan ini akan membahas berbagai macam pengertian SIG dari berbagai pakar. Yaitu yang pertama merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu menangani data bereferensi geografi, yaitu masukan, manajemen, data, analisis, dan manipulasi dan keluaran oleh Aronoff 1989. Kemudian merupakan suatu sistem transformasi dan penayangan kembali dari data-data kekurangan untuk kebutuhan tertentu oleh Brooks 1986. Merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi, dan menganalisis informasi geografi oleh Petrus Pariono. Merupakan sistem komputer yang digunakan untuk akuisisi atau perolehan dan verifikasi, komplikasi, penyimpanan, perubahan atau updating, manajemen dan pertukaran, manipulasi, pemanggilan dan presentasi serta analisis data geografis oleh Bamhardsen 1992. Dan masih banyak lagi pengertian dari para pakar-pakar yang lainnya. Sistem informasi geografis dirancang untuk membentuk suatu data terorganisir dari berbagai data keruangan dan atribut yang mempunyai geokode dalam satu basis data agar dapat dengan mudah dimanfaatkan dan dianalisis. Dalam analisis SIG dapat dilakukan secara visual atau secara statistikal atau model. Pada analisis keruangan, SIG membantu menyederhanakan analisis keruangan dalam penarikan kesimpulan. Kemudian komponen SIG. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras. Hardware terdiri dari komputer, GPS, printer, plotter, dan lain-lain, di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengolahan atau pengerjaan SIG, mulai dari tahap pengambilan data hingga ke produk akhir, baik itu peta cetak, compact disc, dan lain-lain. SIG mendahulukan perangkat keras komputer memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya untuk menjalankan perangkat lunak SIG seperti kapasitas hard disk, prosesor, serta kartu VGA. Perangkat keras dalam SIG dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, alat masukan atau input, yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer, contohnya scanner, digitizer, CD-ROM, disket, hard disk, dan pita magnetis. Kemudian alat pemproses, yaitu alat dalam sistem komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan, misalnya Central Processing Unit atau CPU, tipe drive, dan disk drive. Kemudian yang ketiga, alat keluaran atau output, yaitu alat yang berfungsi menayangkan informasi geografis dalam proses SIG, misalnya Visual Display Unit, plotter, dan printer. Kemudian yang kedua, software atau perangkat lunak. Perangkat lunak SIG merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, menyimpan, editing, hingga layout, ataupun analisis keruangan. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. Saat ini sudah banyak tersedia mengenai perangkat lunak pengolah data SIG, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Ada pula yang berbasis online, ada pula yang offline. Beberapa contoh perangkat lunak yang digunakan antara lain Global Mapper, Surfer, ArcGIS, ArcView, Mapinfo, ER Mapper, Google Earth, Google Maps, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu pengguna atau user. Pengguna dalam istilah Indonesia disebut sebagai sumber daya manusia, merupakan manusia yang mengoperasikan hardware dan software untuk mengolah berbagai macam data keruangan untuk suatu tujuan tertentu. Pengguna sendiri dapat berupa teknis, analisis, dan manajer. Kecerdasan manusia merupakan kemampuan manusia dalam mengolah dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien.
Manusia merupakan subjek atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem sehingga sangat dituntut kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan SIK. Yang keempat yaitu data. Data dan informasi spasial atau keuangan merupakan bahan dasar dalam SIK. Data ataupun realitas di dunia atau di alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keuangan dengan tujuan-tujuan tertentu. Konsep dasar geografi. Konsep geografi adalah suatu gambaran atau lukisan rancangan mengenai suatu objek, proses, dan semua yang berkaitan dengan ilmu geografis. Secara harfiah, pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian dari alam dan sosial serta selalu berkaitan dengan hubungan persebaran, pola, bentuk, fungsi, dan juga proses-proses terjadi. Lokasi yaitu suatu tempat atau letak daerah di mana adanya keterkaitan suatu objek di muka bumi. Kemudian jarak. Konsep ini berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, juga politik. Morfologi. Yang dimaksud dengan konsep morfologi adalah sebuah konsep yang menjelaskan mengenai bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari proses alam dan kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Kemudian keterjangkauan, kemudahan dalam mengakses jarak yang ditempuh. Kemudian pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau alam dengan alam, di mana konsep pola ini berhubungan dengan persebaran fenomena di muka bumi. Kemudian aglomerasi, yang dimaksud konsep ini adalah adanya pengelompokan penduduk dan segala aktivitas di suatu daerah atau wilayah. Kemudian nilai kegunaan. Konsep ini berkaitan dengan nilai guna, di mana manfaat maupun kelebihan yang dimiliki suatu wilayah menjadi nilai tersendiri bagi wilayah lain yang bisa dikembangkan dan dapat menunjang kesejahteraan suatu wilayah karena potensi yang dimiliki dari suatu wilayah tersebut. Interaksi dan interdependensi merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan realita bahwa keadaan suatu daerah atau wilayah mempengaruhi daerah lain, dan pada dasarnya suatu daerah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya interaksi dari daerah lain. Kemudian diferensiasi area. Konsep ini saling terkait yang memiliki ciri khas unik dari suatu wilayah. Kemudian keterkaitan ruangan, yaitu suatu konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan suatu wilayah yang menyebabkan terjadinya interaksi sebab akibat di antara wilayah. Konsep teknologi informasi dan komputer. Istilah teknologi informasi sering diartikan sebagai sistem informasi tanpa mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Teknologi informasi adalah perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Selanjutnya itu implementasi SIK dalam berbagai bidang. Yang pertama, penilaian potensi kerugian ekonomi akibat banjir. Dalam pemetaan daerah rawan banjir diperlukan data-data yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya banjir. Yang kedua yaitu rawan terhadap longsor. Data yang diperlukan dalam memetakan daerah rawan longsor adalah jenis batuan, kemiringan lereng, tutupan lahan, dan curah hujan. Selanjutnya pemetaan geomorfologi. Kecamatan Sendana dan Mungkajang, Kota Palopo. Bukit Siguntuk dan sekitarnya merupakan daerah dengan ketinggian antara 400 meter sampai 1400 meter di atas permukaan laut dengan kerepatan topografi yang tinggi. Selanjutnya pemetaan penyebaran dana bantuan operasional sekolah. Yang kelima itu sebaran COVID-19 berbasis artis online. Dalam SIK ini memungkinkan untuk memetakan secara spasial sifat-sifat fisik atau daerah seperti kelistrikan, kemagnetan, dan sebagainya. SIK dapat diaplikasikan dalam bidang fisika seperti geofisika, geolistrik, geomagnet, dan sebagainya, maupun dalam bidang keteknikan, kebencanaan, pendidikan, maupun dalam bidang kesehatan. Selanjutnya itu pengumpulan data informasi spasial. Tujuan instruksionalnya itu memahami data spasial, format data spasial, peta analog, data hasil pengukuran lapangan, data GPS, dan data sistem penginderaan jauh. Data spasial terbagi menjadi dua, yaitu informasi lokasi
atau data spasial berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, lintang dan bujur, dan koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi, datum, dan proyeksi. Yang kedua yaitu informasi deskriptif atau atribut, atau informasi non-spasial, suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contoh jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Format data spasial dibagi dalam dua format, yaitu data vektor, merupakan bentuk bumi yang dipresentasikan ke dalam kumpulan garis, area, titik, dan nodes. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam mempresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Kemudian yang kedua yaitu data raster, adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis dipresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Kemudian peta analog dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Kemudian data sistem penginderaan jauh. Data penginderaan jauh seperti hasil citra satelit, foto udara, dan sebagainya merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG. Selanjutnya data hasil pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, dan lain-lain. Kemudian data GPS. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format vektor. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.